فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah. Pertemuan terakhir yang kita baca adalah halaman 102, yaitu hadis mengenai doa ketika hendak masuk kamar mandi atau WC atau toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kejahatan syaitan yang jantan dan syaitan yang betina. Kita lihat penjelasannya halaman 103. Al-fadul hadis, lafaz-lafaz hadis. Qauluhu idza dakhala ma'nahu, apabila masuk maknanya apa? Idza arada ad-dukhul fil khala', apabila dia ingin masuk ke kamar mandi toilet. Berarti bukan di dalam loh ya, baru ingin masuk. Berarti kalau ada tempatnya bangunan berarti di depan pintunya itu loh, bukan masuk dulu baru baca, keliru. Karena kalau dalam ilmu nahwu dakhala itu telah masuk. Cuman di sini makna dakhala adalah apa? Aradad dukhul fil khala. Jadi ingin masuk ke kamar mandi. Berarti sudah dalam kamar mandi atau di luar? Di luar. In kana mu'addan lidzalik, jika tempat tersebut memang disiapkan untuk itu. Seperti toilet, WC disiapkan untuk qadail hajah kan? Berarti kalau enggak disiapkan bagaimana? Wa illa fala takdir. Kalau enggak disiapkan seperti itu, tempatnya sohrok, padang pasir, tempat lepas seperti itu, enggak ada takdir. Berarti bagaimana? Ya kalau udah mendekati. Zaman dahulu kan nggak ada bangunan seperti ini, seperti WC, toilet nggak ada zaman dahulu. Sahraq, padang pasir, tempat yang sepi, yang memang mereka melakukan qadaul hajat di situ, udah ketika mendekati baca doa tadi. Tapi kalau siapkan bentuknya bangunan seperti sekarang ini, berarti maknanya sebelum dia masuk, paham ya? Sebelum dia buka pintu itu baca doanya. Mafhum? Bukan masuk baru baca, itu salah. Qauluhu al-khala taqaddama wa annahu al-makanul khali. Makna al-khala sudah kita lewati, maknanya tempat yang khali, yang kosong. Tempat yang kosong berarti untuk apa fungsinya? Wa huna al-makanul maqsud liqad hajah, yaitu tempat yang ditujukan untuk membuang hajat, yaitu untuk buang air kecil atau buang air besar. Mafhum soalnya ya? Kalau terjemahan bebasnya WC atau toilet, kamar mandi masuk ya? Mafhum? Qauluhu a'udzubika, ucapan beliau maknanya a'udzubika tasimbik, minta perlindungan denganmu ya Allah. Wa huwa khabarun bi makna doa, ini bentuknya khabar tapi maknanya doa. Fa ka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan Allahumma a'idni, ya Allah berilah aku perlindungan. Kenapa kok berlindung dari godaan atau gangguan syaitan yang terkutuk, syaitan yang jantan maupun yang betina? Karena WC, kamar mandi itu tempat yang kotor dan memang syaitan senang di situ gitu loh. WC, masbalah, tempat sampah, pusat kerajaannya di lautan, tempat-tempat yang kotor lah. Faham ya, seperti itu. Kita lihat sini, qauluhu minal khubuthi wal khaba'is bi dhammil kha wa bi dhammil ba'. Khubus, kha-nya di dhammah, khu, ba-nya di dhammah, bu, khubus. Paham ya? Wa bi iskaniha, boleh disukun juga al-khubsu. Berarti bacanya al-khubus bisa, al-khubsu bisa. Fa bi dhammihima, maka dengan mendomah keduanya, kha-nya di dhammah dua-duanya, ba-nya boleh di dhammah, boleh disukun. Cuman di sini ba-nya di dhammah, khubus. Paham? Karena nanti artinya lain. Yakunu al-khubsu jam'u khabis. Kalau disukun ba'nya al-khubsu, dipahami ya, al-khubsu itu jamak khabis, jamak sesuatu yang khabis. Wal khaba'is jam'u khabisah, sesuatu yang jelek. Satunya mudzakkar atau muannas.
Yuridu dzukran syayatin. Paham ya? Wa inasuhum. Yang diinginkan itulah apa? Dzukran syayatin wa inasuhum, yaitu syaitan jantan dan syaitan betina. Bisa dipahami? Jadi, nah barakallahu fik, al-khubus, afanan ulangi, anak tadi salah. Al-khubus, ba'nya di dhammah, itu jamak dari khabis. Jamak dari khabis, khabis itu jelek. Al-khaba'is jamak dari khabisah. Yang diinginkan adalah apa? Syaitan jantan dan syaitan betina. Wa bi iskanil ba, kalau ba'nya sukun, al-khubsu ba'nya sukun, ikhtalafu fi ma'na. Para ulama sedang pendapat mengenai maknanya. Atau ukhtulifu makna mereka, atau ikhtalafu mereka, ya mereka silang pendapat dalam memaknakannya. Faqila, ada yang mengatakan huwa syarr, ada yang mengatakan bahasa itu adalah syarr, kejelekan. Al-khubsu itu kejelekan. Waqila huwal kufur, ada yang mengatakan itu adalah kekufuran. Al-khubsu. Waqila al-khubsu asyayatin wal khaba'is al-ma'asi, ada yang mengatakan al-khubsu itu para syaitan, al-khaba'is itu kemaksiatan. Wa ala hadza, dan berdasarkan penafsiran ini, fatafsiruhu bisyarr yakunu a'am minal awal. Sahih, penafsiran dengan syarr, kejelekan, itu lebih umum daripada yang pertama. Maksudnya bagaimana? Li'annahu yashmal jami'asy syarr, karena dia mencakup semua kejelekan, baik syaitan yang betina maupun syaitan yang jantan. Cuman bacaan yang sering kita baca al-khubus. Kalau al-khubus wal khaba'is berarti syaitan jantan dan syaitan betina. Mafhum? Naam. Kita lihat penjelasan bawahnya. Al-masail al-muta'alliqah bil hadis, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Yustahabbu 'inda dukhulil khala' al-isti'adzah min al-khubus wal khaba'is. Dianjurkan, mustahab, sunnah, ketika hendak masuk ke kamar mandi atau toilet, al-isti'adzah, minta perlindungan dari kejahatan syaitan yang betina maupun syaitan yang jantan. Al-khubus syaitan jantan, al-khaba'is syaitan betina. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yaqulu, beliau mengatakan, idza dakhala al-khala, apabila seorang hendak masuk kamar mandi, mengatakan a'udzu billahi minal khubuts wal khaba'is, aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatan syaitan yang jantan, syaitan yang betina. Wa ma dakhaltu qattul mutawaddi wa lam aqulha illa asabani ma akrah. Lihat. Dan tidaklah aku masuk sekalipun dalam keadaan wudu. Wallah alam artinya gitu atau bukan, yang jelas ini sekedar menjelaskan bahwasanya ketika beliau masuk kemudian tidak baca doa tadi, illa asabani ma akrah, melainkan apa? Telah menimpa diriku sesuatu yang aku enggak sukai. Gangguan gitu loh. Paham ya? Jadi posisinya, na barakallahu fiik, ketika beliau masuk sempat beliau tidak baca, beliau mengatakan illa asabani ma akrah, melainkan pernah ditimpa padaku sesuatu yang aku enggak sukai. Ya, mungkin gangguan was-was atau yang semisalnya. Wa qala Nawawi rahimahullah wa hadza dzikr mujma'un 'ala istihbabihi wa sawa'un fihi al-bina was-sahra. Penting ini. Dan zikir ini telah disepakati mengenai sunnahnya, istihbab. Jadi mandub, masnun, mustahab, sunnah artinya sama ya. Jadi antum enggak usah bingung hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Masnun, itu artinya sama semua. Artinya sunnah. Mafhum? Wasawa'un fil bina was-sahra, baik itu di dalam bangunan atau di padang pasir. Jadi tetap baca doa tadi. Kalau di bangunan berarti sebelum masuk itu, kalau di padang pasir setelah dekat dengan tempat yang biasanya dia qadul hajah. Baca doa tadi. Berikutnya, hukum tasmiyah 'inda dukhul khala, hukum baca bismillah sebelum masuk kamar mandi atau WC. Kalau tadi kan doa kan, berdoa terus baca bismillahnya, apa hukumnya? Bismillah itu. Kita lihat di sini ada dua pendapat yang kuatnya pendapat yang pertama nanti. Ja'a fi hadis Anas radhiyallahu anhu alladzi dzakara al-mu'allif huna ziyadah kharijus sahihain. Telah datang dalam hadis Anas Malik radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh mu'allif di sini tambahan di luar sahihain, wahiyya bismillah. Ada tambahan di luar sahihain, tambahan bismillah. Setelah baca doa tadi bismillah. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah hiya 'indi syadzah. Tapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah tambahan tersebut syadzah, ganjil. Tapi menggunakan dalil yang lain nanti, keumuman. Jumhur berpendapat nanti apa? Mustahab hukumnya, kita lihat. Li mukhalafatiha li kulli turuqil hadits
An Abdul Aziz bin Suhaib, dikarenakan adanya penyelisihan riwayat tersebut pada setiap jalur hadis dari Abdul Aziz bin Suhaib an Anas fi sahihain, yang ada dalam sahihain, wa ghairihuma, dan yang ada di selain keduanya, mimman sabaqat isyara ilaihim, yang sudah kita lewati isyaratnya. Tsumma dzakara Allah Ta'ala tariqan ukhra, kemudian muallif menyebutkan jalur yang lain. Tsumma qala wa bil jumlah, secara global, beliau mengatakan secara global, fa dzikru al basmalah fi hadzal hadis, maka menyebutkan bismillah di dalam hadis ini min tariqain, dari dua jalur, an Anas syadun aw munkar, yang dari jalurnya Anas syad atau munkar. Lakin dzakara Allah Ta'ala, akan tetapi beliau rahimahullah menjelaskan, menyebutkan ma yadul ala masyru'iyyati tasmiyah, sesuatu yang menunjukkan disyariatkannya baca bismillah inda dukhulil khala, ketika hendak masuk kamar mandi, min hadis Ali wa Anas wa Abi Sa'id wa Ibnu Mas'ud wa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhum, wa lafdhuhu, lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah, yaitu satr, penutup antara mata-mata jin dan auratnya bani Adam, penutupnya, hijabnya itu, apabila salah seorang di antara mereka masuk ke kamar mandi atau toilet, dia baca apa sebelum masuknya? Bismillah, itu penutupnya. Jadi kalau dia baca bismillah, mata-mata jin itu tidak mestinya melihat aurat bani Adam walaupun dalam kamar mandi berbuka baju misalkan, telanjang misalkan, seperti itu. Wa yara annaha, dan beliau berpandangan bahasanya riwayat tersebut bimajmu'iha, dengan berbagai macam jalurnya dikumpulkan, tartaqi ila shihah, derajatnya bisa naik menjadi sahih, wallahu alam. Dengan pendapat ini kita lihat, amma aqwalu ahlul ilm, adapun pendapat ahlul ilm, fal qaul awal, ini pendapat pertama yang kuat ini, tustahabbu tasmiyah inda dukhul khala, disunnahkan baca bismillah sebelum masuk kamar mandi. Ini berarti setelah baca doa tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, bismillah. Hukumnya enggak wajib, sunnah. Wa huwa qaulu jumhur ahlul ilm, ini pendapat jumhur ahlul ilm. Hujjatuhum, argumen mereka, al ahadits al mutaqaddimah, hadis-hadis yang dilewati tadi itu. Yang paling terakhir tadi yang apa derajatnya sahih. Ar-rajih, pendapat yang kuat, atau al-qaul tsani, pendapat yang kedua, la tusra'u tasmiyah, enggak disyariatkan baca bismillah. Wa huwa qaulun fi madhhabil malikiyah, ini adalah salah satu pendapat apa? Madhab malikiyah. Ar-rajih, pendapat yang kuat, ini digaris, huwal qaul awal, itu pendapat pertama. Hukumnya apa? Mustahab, dianjurkan. Al qauli, berdasarkan pendapat tersebut bisubutil adillah, dengan nam sahihnya atau datangnya dalil-dalil fi dzalik, mengenai hal itu, wallahu alam. Jadi kesimpulannya pendapat jumhur itu yang kuat. Jadi dianjurkan mustahab baca bismillah, tapi di luar bacanya na'am. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kaitannya masalah boleh enggak kalau seandainya dia lupa baca doanya kemudian di dalam kamar mandi baca, tapi dalam hati. Sekalipun dalam hati itu enggak boleh. Karena baca itu bukan di dalam hati, dilafadzkan. Sehingga melafadzkan enggak boleh, di dalam hati pun juga enggak boleh. Nah, itu pendapat yang kuat nanti ya. Nah, terus bagaimana? Ya udah diam. Adapun pendapat mengatakan boleh berzikir dalam kamar mandi karena untuk menghabiskan waktu di dalam, itu pendapatnya lemah. Kalau orang buang air besar kan lama. Zikir katanya boleh subhanallah astagfirullah dalam hati katanya. Itu pendapatnya lemah. Terus bagaimana yang kuat? Diam aja sampai selesai. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah. Mau wudu? Iya, yang nama? Ya sebenarnya untuk kaitannya masalah wudu ataukah tidak, hukumnya sunnah. Kalau seandainya mau masuk itu dia mau wudu atau mau qada'il hajah, setelah baca doa tadi, baca bismillah, itu hukumnya mustahab. Jadi untuk masalah sebelum wudu pun, di luar pun baca bismillah itu mustahab pada jumhur. Ya. Adapun wudu di kamar mandi selama aman dari najis itu boleh aja. Tapi kalau enggak aman di luar. Wallahu a'lam.